Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Marilah kita awali pembelajaran mantik atau logika malam ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. Hadirin mahasiswi dan mahasiswa yang kami hormati, perkuliahan kali ini dengan daring, namun saya akan memberikan dengan materi seperti ini. Tujuannya menurut saya dengan seperti ini sepertinya sinyalnya lebih lancar dan insya Allah mudah difaham, karena kalau secara daring ini mungkin terkadang sinyalnya lemot dan kalau ada yang tertinggal nggak bisa diulang lagi. Jadi dengan cara seperti ini akan memudahkan kita, kalau ada yang tidak paham bisa diulang lagi. Materi malam ini yaitu bab kias atau silogisme. Silogisme ini bagian dari yang kemarin dibahas, inferensi tidak langsung. Apa itu kias? Kias ini dalam ilmumatik dikatakan silogisme adalah lafaz yang tersusun dari dua proposisi atau lebih yang menetapkan pada ucapan yang lain. Secara definisi ini maksudnya silogisme adalah dua atau satu proposisi yang dihasilkan di situ dari pengolahan muqaddimah atau premis sebelumnya. Ini maka dikatakan yang menetapkan pada ucapannya. Lanjut, contoh silogisme atau inferensi tidak langsung sebelumnya sudah pernah saya tampilkan. Kurang lebih seperti ini, misalnya contoh Fahri adalah manusia, manusia itu berakal, jadi Fahri itu berakal. Ini adalah contoh dari silogisme atau inferensi tidak langsung. Ini yang pertama, namanya proposisi yang pertama dikatakan premis 1 atau premis minor, sedangkan yang kedua dikatakan premis mayor, dan yang ketiga adalah konklusi. Inilah yang dimaksud tadi bahasa silogisme adalah, dengan kata lain begini, silogisme adalah konklusi yang dihasilkan dari pengolahan premis 1 dan premis 2. Gitu saja. Ini silogisme. Kita lanjut slide. Ini adalah macam-macam kias secara umum. Jadi kias itu banyak. Yang pertama ada kias iktironi, yang kedua ada kias istisnai. Kias iktironi atau kategorik itu dibagi dua, ada kategorik sederhana, kias basit namanya, iktironi basit. Kemudian kategorik majmu atau iktironi murakkab. Sedangkan silogisme hipotetik juga dibagi dua, ada kalanya hipotetik kondisional atau istisnai muttasilah dan istisnai munfasilah atau hipotetik disjungtif. Di slide ini saya akan memberikan atau menampilkan macam-macam kias dulu atau silogisme dulu, belum dibahas setelahnya. Lanjut. Nah, ini kita sudah masuki definisi. Kategorik itu adalah lafaz yang dapat menunjukkan pada natijah berdasarkan kekuatan, atau definisi lain mengatakan proposisi yang tersusun atau dihasilkan dari dua proposisi hamliyah, qadiyah hamliyah atau lebih. Ini namanya kategorik. Sementara silogisme kategorik dibagi dua, sederhana atau majmu'. Yang sederhana yang membangun adalah dua proposisi, sedangkan majmu' yang membangun konklusi itu lebih dari dua proposisi, artinya ada 3 atau lebih seperti itu minimal. Lanjut, kita agak cepat ya. Biar lebih mudah, maka gampangnya begini. Dalam silogisme kategorik ini ada 3 proposisi. Pertama dikatakan proposisi sebagai muqaddimah suro atau premis minor, yaitu qadiyah yang mengandung haddul asghar atau qadiyah yang pertama yang dibuat untuk membentuk natijah. Ini namanya muqaddimah suro atau premis minor. Definisinya adalah suatu proposisi yang di dalamnya ada haddul asghar. Haddul asghar itu apa? Insya Allah setelah ini. Kemudian atau bisa dikatakan premis minor ini adalah premis pertama yang digunakan untuk membuat atau membentuk natijah.
Yang kedua ada muqaddimah kubra. Jadi tulis secara peletakan penulisan itu pertama muqaddimah sughra atau premis minor, kemudian baru proposisi yang kedua dikatakan premis mayor, yaitu proposisi yang mengandung haddul akbar atau qadiyah kedua yang dibuat untuk membentuk natijah. Jadi ada premis minor dan premis mayor. Dan hasilnya adalah natijah atau dikatakan konklusi, yaitu proposisi yang dihasilkan oleh muqaddimah atau pengolahan muqaddimah sughra dan kubra. Hasilnya adalah konklusi. Jadi ada 3 jumlah atau 3 proposisi dalam hal ini. Kita praktek langsung. Nah, ini adalah contohnya. Misalnya Fakhri adalah manusia, manusia itu berakal, Fakhri itu berakal. Dalam ini, contoh ini, premis minornya adalah Fakhri adalah manusia, premis mayornya adalah manusia itu berakal. Sedangkan konklusinya adalah Fakhri adalah berakal. Dalam setiap proposisi atau premis ini ada subjek predikat, premis mayor juga ada subjek predikat, dan dalam konklusi juga ada subjek dan predikat. Nah, ini langsung kita bahas setelahnya, kita mengenal perlafat ya. Kalau Anda teliti dalam contoh silogisme itu pada dasarnya hanya terdiri dari 3 kata, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. 3 kata itu diantaranya adalah haddul asghar, haddul akbar, dan haddul wasat. Apa haddul asghar? Haddul asghar adalah lafaz yang terdapat dalam muqaddimah sughra yang menjadi maudhu atau subjek dalam natijah. Saya ulang lagi, jadi gampangnya haddul asghar itu adalah kata yang terdapat dalam premis minor dan nantinya di konklusi itu statusnya sebagai subjek, seperti itu. Sedangkan haddul akbar itu adalah kata yang terdapat dalam premis mayor dan nanti akan menjadi mahmul atau predikat dalam natijah atau konklusi. Jadi dengan kata lain, subjek dalam konklusi itu diambil dari premis minor, yaitu haddul asghornya, kemudian predikatnya diambil dari premis mayor, yaitu yang berstatus haddul akbar. Sedangkan haddul wasat adalah kata yang sama-sama ada dalam premis minor dan mayor, atau dengan kata lain kata yang diulang itulah yang dikatakan haddul wasat. Kita lanjut ke praktek contoh ya. Nah, ini adalah contohnya. Misalnya ini Fakhri adalah manusia, di sini sebagai premis minor, subjek predikat, kemudian manusia itu berakal, di sini ada subjek dan predikat juga sebagai premis mayor. Kemudian konklusinya adalah Fakhri adalah manusia, di situ juga ada subjek dan predikat. Perhatikan di situ kata yang sama adalah kata manusia, yaitu predikat dalam premis minor dan subjek dalam premis mayor. Ini namanya haddul wasat. Kenapa? Karena kata ini sama-sama disebutkan, yaitu sama-sama manusia. Apa yang disebutkan dalam premis minor kemudian diulang dalam premis mayor itu namanya haddul wasat. Dan nanti letak posisi haddul wasat ini bisa berbeda-beda. Nanti di pembelajaran berikutnya kita akan membahas itu. Sekarang kita sederhana saja dulu ya. Jadi intinya premis minor itu adalah yang pertama, yang kedua premis mayor. Di dalamnya terdapat subjek predikat, kata yang sama antara premis minor dan mayor itu dikatakan haddul wasat. Kemudian haddul asghar dalam contoh ini adalah kata Fakhri. Kemudian haddul akbarnya adalah berakal ya. Kemudian haddul asghar ini adalah nanti yang akan menjadi subjek dalam konklusi. Kemudian haddul akbar adalah kata yang nanti akan menjadi predikat dalam konklusi. Jadi kalau diteliti Anda perhatikan di situ semua kata yang berbeda-beda pada dasarnya hanya 3. Fakhri manusia berakal. Fakhri disebutkan 1 kali dalam premis minor, kemudian berakal disebutkan 1 kali dalam premis mayor. Sedangkan manusia disebutkan 2 kali dalam kedua premis minor dan mayor. Maka Fakhri dan berakal inilah yang akan menjadi subjek dan predikat dalam konklusi. Gampangnya seperti itu. Kita lanjut. Kita akan berbicara ketentuan umum dalam qiyas atau silogisme. Di sini ada ketentuannya, secara umum artinya berlaku kepada semua silogisme kategorik. Bila salah satu premis itu negatif, maka natijah harus negatif. Ini ketentuan umum. Artinya apa? Dalam premis minor dan premis mayor, bila salah satunya ada yang negatif, maka nanti hasilnya pasti negatif. Contoh,
Fahri adalah manusia. Manusia itu bukan binatang. Nah, ini yang haddul wasat adalah manusia. Yang haddul asghar adalah fakhri, yang haddul akbar adalah binatang, ya. Maka hasilnya adalah fakhri bukan binatang. Perhatikan di premis minor dan mayor, di situ ada penghubung. Kalau dalam premis minor ada kata adalah, sedangkan dalam premis mayor ada kata bukan. Nanti natijahnya, konklusinya, maka yang mendang itu menjadi bukan, tidak menjadi kata adalah. Karena kalau menjadi adalah maka salah. Fahri adalah binatang, ya malah salah. Tapi menjadi Fahri bukan binatang, seperti itu. Premis minor, premis mayor, konklusi. Subjek predikat, dan subjek predikat. Itu contohnya. Kita lanjut. Ini adalah positif, negatif, sama dengan negatif, ya. Positif, negatif, negatif. Setelah ini berbeda. Nah, ini adalah contoh yang negatif dulu, baru positif. Kalau yang sebelumnya positif, negatif. Sekarang ini adalah negatif dan positif. Tetap saja hasilnya adalah negatif. Contoh, ayam bukan manusia. Manusia itu berakal. Ini positif. Maka menjadi ayam tidak berakal, bukan menjadi ayam itu berakal, nanti malah salah, seperti itu. Nah, ini premis minor, premis mayor, kemudian konklusi, subjek predikat, dan subjek predikat. Anda perhatikan dalam konklusi, ayam adalah subjek dan itu adalah subjek dalam premis minor. Berakal adalah sebagai predikat dan itu adalah predikat dalam premis mayor. Haddul asghar dan haddul akbar. Haddul wasatnya adalah kata manusia. Haddul wasat tidak boleh masuk dalam konklusi. Lanjut, ya. Negatif, positif, sama dengan negatif. Ini yang kedua, ketentuan yang kedua, bila salah satu premis itu partikular, artinya juz'iyah atau diawali dengan kata sebagian, maka natijah harus partikular, akan menjadi juz'iyah, akan menjadi sebagian. Contoh, sebagian hewan adalah manusia. Semua manusia berakal. Di sini dalam premis minor itu sebagian dan premis mayornya semua. Maka natijahnya akan menjadi sebagian, yaitu sebagian hewan itu berakal, tidak menjadi semua hewan itu berakal. Kenapa? Karena bagian dari hewan itu adalah manusia, yaitu berakal. Jadi kalau dikatakan semua manusia itu berakal, itu salah, karena hewan itu juga mencakupi binatang, ya. Yang berbeda adalah kalau berakal maka dikatakan manusia. Lanjut. Ini partikular, universal, hasilnya partikular. Kemudian kedua premis itu tidak boleh sama-sama negatif. Contoh, semua ayam bukan manusia, semua manusia bukan binatang. Nah, ini kalau seperti ini maka akan menjadi salah karena berangkat dari sesuatu yang sama-sama negatif. Akan menjadi semua ayam bukan binatang, padahal binatang, kan, seperti itu. Itu kurang A-nya, ya. Bintang itu seharusnya binatang. Semua ayam bukan binatang. Okay? Ya, kita lanjut. Ketentuan umum yang selanjutnya, yang nomor 4 adalah kedua mukaddimah tidak boleh sama-sama partikular, tidak boleh sama-sama sebagian. Contoh, sebagian hewan adalah manusia, sebagian hewan itu binatang. Maka ketika seperti ini akan menjadi sebagian manusia itu binatang. Nah, ini salah karena premis minornya sebagian, kemudian premis mayornya juga sebagian. Maka akan menjadi salah, seperti itu hasilnya. Kita lihat. Nah, ini partikular hasilnya adalah salah, seperti itu. Lanjut. Ketentuan yang kelima, natijah harus diambil dari kata yang terdapat dalam kedua premis. Ya, tentu seperti itu. Tapi dengan catatan yang tidak menjadi haddul wasat, seperti itu, ya. Dengan kata lain, subjek konklusi diambil dari salah satu lafaz yang berada di muqaddimah surah premis minor dan tidak menjadi haddul wasat. Begitu pula predikatnya diambil dari premis mayor muqaddimah kubro yang tidak menjadi haddul wasat. Ini kalau ditambah maka sama dengan haddul wasat tidak boleh masuk dalam natijah. Kita contohkan, ya. Nah, contoh Fahri adalah manusia. Manusia itu berakal. Jadi Fahri itu berakal.
Ini haddul wasat, haddul asghar, haddul akbar. Maka haddul asghar menjadi subjek dalam konklusi, haddul akbar menjadi predikat dalam konklusi. Lanjut. Nah, ini adalah kalau misalnya yang seperti ini adalah saya mengenalkan istilah valid dan benar ya. Benar itu sesuai kenyataan dan valid itu sesuai dengan rumusan ya. Ini yang ada di depan Anda, contoh ini adalah contoh dari benar tapi tidak valid. Kenapa kok tidak valid? Karena tidak mengikuti rumusan. Ini di mana letak ketidakvalidannya? Contoh, semua siswa adalah manusia. Semua manusia itu bukan binatang, kan seperti itu. Seharusnya natijahnya adalah semua siswa bukan binatang, tapi yang terjadi di situ semua binatang bukan manusia. Ya, kenapa? Karena kata siswa itu yang ada dalam premis minor itu di konklusi itu menjadi predikat, harusnya menjadi subjek. Begitu pula kata binatang dalam premis mayor itu sebagai haddul akbar seharusnya menjadi predikat, dalam konklusi malah menjadi subjek. Maka ketika dikatakan semua binatang bukan siswa, ini namanya tidak valid. Seharusnya semua siswa bukan binatang, baru itu dikatakan valid. Walaupun dalam kenyataannya memang benar bahwasanya binatang itu bukan siswa seperti itu. Maka ketika seperti ini dalam logika dikatakan benar, artinya sesuai dengan kenyataan bahwa semua binatang bukan siswa. Tapi tidak valid karena salah peletakan antara subjek dan predikat ya, seperti itu. Sesuatu yang harusnya menjadi subjek malah menjadi predikat, dan yang seharusnya menjadi predikat malah menjadi subjek. Lanjut. Haddul wasat tidak boleh masuk dalam natijah. Contoh, semua siswa adalah manusia, semua manusia bukan binatang, maka menjadi semua binatang bukan manusia. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena kata manusia itu adalah haddul wasat, tidak boleh ada dalam konklusi. Ini dikatakan ketika seperti ini ya juga sama, dikatakan benar juga tapi tidak valid. Kenapa tidak valid? Karena memasukkan haddul wasat dalam konklusi. Lanjut. Dan yang ketujuh, haddul wasat harus konsisten maknanya. Kalau tidak, maka akan terjadi seperti ini. Orang miskin itu nasibnya Malang, Malang itu kota yang indah. Jadi sama dengan orang miskin itu nasibnya Malang. Ini namanya ada kata yang tidak sesuai, beda maknanya maksudnya. Jadi yang pertama Malang itu adalah perasaan ya, orang miskin itu nasibnya Malang, yaitu sengsara. Yang kedua Malang itu adalah tempat, dikatakan Malang itu kota yang indah, maka akan menjadi sesuatu yang salah. Ini premis minor, premis mayor, konklusi. Maka ketika terjadi seperti ini ya salah seperti itu. Kenapa? Karena haddul wasatnya term M, wadahnya haddul wasat itu term M itu ada mempunyai dua arti, atau dalam bahasa Indonesia dikatakan homonim ya. Lagi susunan kata yang membentuk premis harus sama-sama benar. Nah, ini yang paling penting. Contoh misalnya, zina itu haram, haram itu dapat dosa, maka menjadi zina itu dapat dosa. Nah, ini benar. Kenapa? Karena yang membangun konklusi itu kata-kata yang benar. Premis minornya zina itu haram itu benar, haram itu dapat dosa itu juga benar, maka hasilnya adalah benar. Kemudian kalau yang membangun konklusi itu adalah premis yang salah secara kenyataan, maka itu akan menjadi konklusi yang salah. Namanya valid dan benar. Lanjut. Nah, coba yang ini, zina itu haram, ini benar. Haram itu dapat pahala. Lah, ini yang salah, maka akan menjadi zina itu dapat pahala. Nah, ketika seperti ini, contoh yang seperti ini, maka bisa dikatakan ini adalah valid tapi tidak benar. Kenapa valid? Sesuai rumusan, tapi tidak benar. Hasilnya tidak benar. Kenapa? Karena dibangun dari salah satu premis yang salah, tidak sesuai dengan kenyataan, yaitu yang bermasalah dan terdapat dalam premis mayor. Haram itu dapat pahala, masa haram dapat pahala? Ya akhirnya mau tidak mau konklusinya ya zina dapat pahala, seperti itu. Maka secara rumusan ini sudah benar, maka dikatakan valid, tapi secara kenyataan ini tidak benar. Nah, ini ketentuan secara umum ya. Benar tambah benar jadi benar, benar tambah salah jadi salah, salah tambah benar ya salah, salah tambah salah jadi benar. Lam bisawab.
Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekilas apa yang saya bahas di materi sekarang ini yaitu tentang silogisme. Sebetulnya pembahasan silogisme ini panjang, tapi ini saja dulu. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya Muhyiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.